dia ada di antara arah jam 11 sampai dengan jam 1. Jadi antara jam 11, jam 12, dan jam 1. Di 3 titik arah itulah kurang lebih posisi G-spot berada. Entah di bawahnya, entah di dinding atas. Tinggal lu raba. Ya sambil dengan tips tadi, gaya lu sambil, jangan dulu lu. Halo guys, jumpa lagi di postingan di channel gue punya. Tentunya postingan kali ini seperti biasa kita mau ngobrol, kita mau ngebahas tentang konten yang dewasa lah ya. Tapi ingat ya guys ya, konten video ini dibuat bukanlah bertujuan untuk sarana menjadi pemicu hal yang pornografi atau porno aksi. Ini hanya sebatas tambahan wawasan buat lu pada, ya hitung-hitung sebagai sex education ala-ala gue punya. Sesuai dengan janji di postingan gue sebelumnya tentang ngebahas masalah squirting atau orgasme wanita yang bisa berulang-ulang, harusnya menemukan titik rangsangan yang bernama G-spot atau titik rangsangan pemicu dari squirting itu sendiri. Persoalannya nggak gampang memang mencari G-spot, tapi di postingan kali ini gue pengen bagikan gimana cara mudahnya untuk menemukan lokasi titik G-spot itu berada. Karena gini, berdasarkan pengalaman pribadi ya guys, anjir, gue belum apa-apa udah ada agak-agak gimana gitu kalau udah ngomongin G-spot, klitoris gitu ya, orgasme. Jadi ya gue normal guys. Jadi gini, posisi G-spot itu tentunya ada kontur yang berbeda. Yang berbeda dalam hal ini sebetulnya lebih gampang menemukan titik rangsangan G-spot itu di wanita yang sudah berusia fase ke-30 tahunan. Kenapa? Fase wanita yang usianya udah 30 tahun, berdasarkan para pakar yang berkata dan juga yang pernah gue baca, memang gue cari korelasinya dalam praktek aktivitas seks yang gue lakukan bersama pasangan dulu. Wanita masih usia 20 tahunan atau 25 sampai dengan 30-an lah ya, mungkin itu cenderung lebih susah untuk menemukan titik rangsangan G-spot tadi dibanding usia 30 tahunan ke atas. Kenapa? Sebab karena faktanya dinding dari Miss V, wanita yang masih berusia 25-an atau 20-an menjelang 30 itu masih cenderung dindingnya itu tebal. Nah, sementara di usia 30-an itu lebih gampang menemukan titik G-spot. Karena apa? Cenderung dindingnya konon itu lebih tipis. Tapi terlepas dari omongan para pakar seksolog, gue memang kenyataannya pada prakteknya lebih gampang menemukan titik G-spot di usia wanita yang berusia 30-an. Ini seolah-olah gue udah nyobain banyak cewek kali ya. Jadi gini guys, secara sains, vagina itu konturnya yang namanya titik G-spot itu berbeda dengan organ yang lainnya. G-spot itu, pastinya G-spot ini yang gue tahu itu bentuknya agak bergerigi dan kaku. Trik yang pertama, bisa lo telusurin titik G-spot itu dengan cara yang mudah. Dinding vagina itu lembut. Kecenderungannya G-spot itu kaku. Nah, kalau dinding vagina itu lembut dan elastis, G-spot ini kaku. Tapi saat dia tersentuh, ini udah bersih ya guys, jarinya itu udah bebas dari bakteri, bisa telusuri dengan jari yang lembut. Hati-hati, kuku lo digunting dulu, dibersihkan sehingga tidak melukai dinding Miss V dari istri lo. Nah, bisa ditelusuri dengan jari. Ada beberapa organ di situ di dalamnya, di sela-sela dinding vagina. Yang paling mudah, ini gue kasih triksnya ya, yang paling mudah, pada saat lo melakukan gerilya atau mencari di mana titik rangsang G-spot itu berada dalam rongga Miss V dari bini lo itu, andaikan gini nih, contohnya ya, gue praktekin seperti inilah, analoginya tubuh dari bini lo itu, pada saat lo mau melakukan rangsangan atau warming up atau foreplay, lo bisa telusuri setelah aktivitas penciuman, jilatan di seputar payudara, bibir, leher, ya kan, bergelia kemana-mana sampai ke Miss V. Lo bisa masukkan jari dengan mencari titik G-spot itu berada. Seperti gue bilang tadi, dinding vagina itu lembut, sementara G-spot itu kaku. Dia bentuknya, saking kakunya itu, pada saat dia tersentuh, dia akan ada gerakan refleks di muka bini lo. Setidaknya gini,
Dari pengalaman yang pernah gue alamin, biasanya pasangan kita atau sistanya ini, dia akan merasa seperti ada perasaan pengen buang air kecil atau pipis. Dan ini rangsangan ini, berarti itu adalah titik yang memang benar-benar dicari. Nah, pada saat tersentuh, dia ada seperti dorongan pengen pipis, pengen kencing, dan seperti membuat geli. Nah, perasaan pengen pipis ini berlangsung antara 10 sampai dengan 30 detik. Dan ini ada reaksi dari wajah, mimik muka bini lo pada saat itu tersentuh. Pada saat itu tersentuh, bila lu benar pengen membuat bini lu itu squirting atau orgasme atau multi orgasme, saat lu menemukan sebuah gundukan atau benda yang agak sedikit bergerigi dan kaku, lu sentuh itu dan mimik raut muka wajah bini lu itu berubah, reaksi seperti geli atau keenakan atau gitu ya. Ini andai aja nih. Nah, lu bisa bayangkan saat itu berarti lu udah nemuin titik yang lu cari. Dan bini lu seperti pengen pipis. Dari situ, ya lu bisa lagi sentuh. Dari situ juga, lu sambil sentuh sambil lihat mimik atau wajah, perubahan dari mimik muka, wajah bini lu. Kalau dia memang keenakan, dia merasa ada yang berbeda, dia pengen pipis dan sejenisnya. Nah itulah titik G-spot. Untuk lebih enaknya lagi, ya pada saat lu sentuh beberapa kali lembut gitu ya. Pada saat dia keenakan, coba lu sentuh lagi. Nah, mungkin dengan lidah, dengan teknik jilatan. Gitu, atau mendesis ya, kayak ular gitu kan, desisannya. Nah itulah titik G-spot. Akan ada perubahan rasa, dia pengen seperti kencing, pengen pipis, dan ada dorongan seperti yang halnya gimana sih kalau orang pengen pipis gitu. Dan ini berlangsung sekitar 20 sampai dengan 30 detik. Nah itulah titik yang dicari. Artinya lu udah sukses nemuin titik G-spot itu tadi, dan dia adanya di dalam. Nah ini nggak mungkin lu lakukan ini dengan sentuh langsung dengan menggunakan Mr. P. Kenapa? Tentunya berbeda. Mr. P lu kan nggak bisa mungkin ngerasain mana yang kaku, mana yang lembut. Bener nggak? Itu kan udah masuk ke hal yang namanya penetrasi. Rasa yang tidak nyaman seperti punya rasa pengen pipis itu tadi dari bini lu yang dilihat reaksi dari mimik mukanya. Nanti itu berangsur-angsur setelah lewat fase 30 detik, itu akan berubah menjadi nikmat. Nah kalau memang sudah seperti itu, bisa lo lakukan terus dengan jari. Sementara jika lo pengen membuat bini lo tuh squirt atau multi orgasme, lidah lo juga harus bekerja untuk mencari titik klitoris. Nah klitoris ini agak gampang guys, dia adanya di dekat gerbang atau bibir biswe milik bini lo. Dia adanya di atas dan itu tidak sulit untuk dilakukan rangsangan ya dengan teknik jilatan. Sementara tangan lo yang tadi udah dapet nemuin titik G-spot, lakukan itu ya entah dengan teknik berputar, entah dengan sentuhan yang lembut. Jangan kasar guys. Jadi penuh kelembutan. Dia dari kaku, jadi nanti akan terasa seperti spons. Pada saat itu lu sentuh terus dan sambil lu lihat mata lu itu ke mimik wajah bini lu. Jika dia terus keenakan, nah bekerjalah lidah lu mengiringi dengan gerakan tangan lu yang ada dari dalam menemukan titik G-spot tadi. Bekerjalah lidah lu itu menjilati titik klitoris. Kalau udah G-spot dan klitoris itu berkesinambungan, kena rangsangan, itu nggak akan lama squirting pun akan terjadi. Atau orgasme G-spot itu pasti akan terjadi. Dan itu dengan mudahnya dia akan muncrat. Trot gitu. Ya, jangan lu bayangin, nanti lu sange lagi. Nah, udah seperti itu, akhirnya apa? Nanti lu akan ngelihat mimik muka bini lu itu seperti yang malu gitu loh. Malu menahan rangsangan itu. Dia tuh sebenarnya udah pengen keluar, udah pengen klimaks, tapi karena dia malu mengingat wajah lu atau muka lu itu berada di depan gerbang biswenya. Akhirnya dia nahan. Nah, saran gua guys, kalau udah sampai ke arah seperti reaksi itu, lu bisikin, lu rayu, keluarin lah, jangan ditahan. Atau lu bisa bujuk rayu dia dengan rayuan gombal. Aku makin sayang, aku makin cinta padamu. Kalau kamu keluarin sebanyak-banyaknya. Dari situ akhirnya tersugesti guys. Jadi akhirnya nyonya lu atau woman lu itu nantinya dengan sendirinya dia akan meledak gas. Nah, tapi lu mesti siap-siap dari situ. Dengan semburan squirting itu, dia akan muncrat ke muka lu kan. Nah, saran gue, pada saat, makanya gue bilang apa? Mata lu bekerja, lihat mimik wajah bini lu ya, sambil lidah lu itu bekerja. Dan tangan lu itu menyentuh G-spot yang tadi udah ketemu. Nah, kalau udah seperti itu, jadi kombinasi mata ngelihat ke wajah, ngelihat ke mimik muka wajah, gerakan tubuh
postur bini lo, sementara lidah lo bekerja di klitorisnya yang ada di titik pintu gerbang Miss V dari bini lo, dan jari lo, entah 2 jari, entah 1 jari, masuk terus menyentuh titik G-spotnya, entah diputar, entah disenggol. Lakukan itu dengan kelembutan, dengan penuh perasaan, sambil lo bujuk bini lo, kalau mau keluar keluarin, jangan ditahan sayang. Nah gitulah contohnya gitu kan, sambil lo ya tatapan menggoda atau gimana gitu kan. Jadi artinya di situ lu siap-siap untuk kena semburannya. Kalau lu nggak memang masih tetap bertahan di situ, ya saran gue, ya wajah lu angkat. Kalau pada saat dia mau meledak, lu angkat. Jadi tinggal kecepatan dari muka lu melihat dia reaksinya itu dengan tahan. Biasanya kan dia akan mengerang. Nah pada saat mengerang itu cerot gitu kan, lu udah bisa terhindar. Nah yang ada nantinya spray atau kasur lu yang banjir. Nah kalau mau lakukan itu silahkan lakukan. Artinya diulangi lagi dengan jeda beberapa menit. Ya itu tips dan trik cara yang pertama. Nah tips yang kedua yang pernah gue lakukan, asal lu tahu, kalau lu mau gampang, posisi G-spot itu biasanya umumnya pada saat lu melakukan rangsangan. Anggap nih ya, ini paham ini lu saat itu lagi merangsang klitorisnya. Kalau klitoris kan gampang ya, adanya di atas gerbang bibir Miss V, dan itu nggak di dalam, artinya dia di dinding yang paling atas, tapi masih tidak terlalu jauh dari bibir Miss V bini lu. Nah kalau G-spot itu memang ada di dalam. Nah persoalannya kan tadi tips yang kedua ini, cara yang kedua, kalau gue nih biasanya G-spot itu pada saat lu misalnya tapi gue mesti benerin cara duduk gue, udah ada agak nggak enak nih kepala gue udah mulai nggak enak. Otak gue ini mempengaruhi gaya bicara gue guys, kan udah ada yang berubah nih di bagian tubuh gue. Nah kembali ke yang tadi guys, jadi pada saat lu lagi merangsang atau memainkan foreplay lu tadi, lu mau tahu patokan yang paling gampang, tips yang kedua, G-spot itu pada saat lu lagi merangsang, anggap nih ya, ini gundukan Miss V dari bini lu, kaki atau kedua pahanya ada di sini, dan lu di situ tuh udah ibaratnya seperti orang tentara yang lagi ngerayap gitu, ngerayap mencari titik kenikmatan dari milik woman lo. Nah saat jari lu masuk, lu bayangkan, visualkannya begini guys, ini gue kasih unjuk ya, cara paling gampang. Tips yang kedua itu, kalau lu mau tahu ancar-ancarnya G-spot pada saat posisi muka lu, wajah lu itu di depan Miss V, pada saat lu masukkan, biasanya G-spot itu nggak jauh posisinya antara di jam 11 sampai dengan jam 1. Nah kedua arah ini ya, kalau ini paha ya, lu ngerti lah ya, gambaran visualnya seperti itu. Ini paha, dia ada di antara arah jam 11 sampai dengan jam 1. Jadi antara jam 11, jam 12, dan jam 1. Di 3 titik arah itulah kurang lebih posisi G-spot berada. Entah di bawahnya, entah di dinding atas. Tinggal lu raba. Ya sambil dengan tips tadi, gaya lu sambil, jangan dulu lu mainkan lidah lu di klitoris. Kalau klitoris gampang, G-spot dulu dicari. Nah sambil lu lihat muka, wajah, mimik bini lu, woman lu. Kalau ada perubahan, dia ada erangan atau desisan gitu kayak ular kobra gitu ya, gitu kan, seperti keenakan dan nah itulah ketemu. Nah antara jam 11, jam 12, jam 1, titik itulah G-spot berada. Paham ya guys? Bisa lu visualkan kan seperti apa? Posisinya harus benar dulu nih. Posisi lu tuh lagi merayap kayak tentara lagi melewatin ranjau. Nah dengan kuda-kuda, paha bini lu tuh udah ada di kedua pundak lu, dan lu saat itu sedang melakukan foreplay. Nah di saat itu juga jari lu bisa masuk, entah 1 ya, kalau bisa muat 2 berarti udah lebar benar dong ya. Nah dua-duanya masukin. Nah dari situ nanti lu cari arah jam 11, 12 sampai dengan jam 1, 3 arah itulah di mana dia berada, pokoknya 3 arah itu. Sambil lu lihat muka, mata lu pasang lihat muka, mimik wajah dari istri lu dan reaksi dia seperti apa. Kalau ada desahan, erangan atau desisan, nah ketemu titik itu, mainkanlah guys. Nanti pada saat disentuh dan dia terangsang, biasanya dia dari mulai bentuknya itu kaku, bentuknya gerigi, kaku, itu akan berubah seperti lembut menjadi seperti spons. Kalau beriringan dengan itu, akhirnya lu lihat mimikmu, wajah bini lu ada reaksi perubahan, ya seperti tadi, sama seperti pengen pipis, nggak nyaman atau geli, itu berlangsung kurang lebih 30 detik. Nah itulah titiknya. Dari situ lu bisa hajar terus guys. Hajar dalam pengertian sentuh dengan lembut, dengan teknik memutar atau ngebelai ya benda itu sambil lidah lu bekerja di klitorisnya. Nah kalau udah seperti itu, dijamin bini lu pasti mengerang dan akhirnya apa? Menjerit
sampai mendesis. Nah, pada saat nanti dia seperti ngeliatin lu dan punya rasa pengen meledak, lu bisikan dia, keluarin sayang, jangan ditahan, aku mencintaimu. Apa kek ngomongnya, pokoknya lu apa ya, lu bujuk supaya dia tuh jangan nahan. Nah, pada saat itu dia akan orgasme sampai dengan level squirting. Kalau dia sampai seperti itu, bisa lu lakukan berulang-ulang. Ya tentunya kalau dia sekali ketemu, untuk kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya, lu pasti udah hafal kan posisinya di mana. Nah, tapi untuk menghasilkan squirting itu tadi, lidah lu harus bekerja di klitoris untuk menjilatinya. Dan tangan lu di dalam, masuk ke dalam misway-nya. Kalau udah ketemu, formulasikanlah antara dua gerakan itu. Sambil mata lu tuh melihat ke arah reaksi bini lu. Kalau udah mulai ngerang, udah mulai gimana gitu ya, pokoknya mulai deh mulut lu tuh bisikan kepada dirinya bahwa jangan ditahan. Katakan bahwa lu tuh pengen ngelihat dia banjir. Kurang lebih seperti itu. Dengan kayak begitu akhirnya dia nanti tersugestikan guys. Tersugestikan untuk meledakkan squirting yang ditahan sama dia atau orgasme yang ditahan dia untuk bisa keluar. Nah kalau udah kayak begini, ya lu siap-siap aja guys. Siap-siap tisu yang banyak, siap-siap spray lu banjir. Nah hal seperti itulah bisa lu lakukan lagi. Lu bisa ulangi hal itu 2, 3 kali, 4 kali sebelum lu penetrasi memasukkan penis ke dalam misway. Kenapa? Ini bentuk bagian dari foreplay yang menyenangkan. Lu bisa apa ya? Bisa kombinasikan dengan jilatan klitoris atau satu jari lu ini kan masuk ke dalam. Satu tangan lu yang sebelah kiri. Tangan kanan lu bisa menjamah payudaranya. Lidah lu bekerja di klitoris. Mata lu menatap dari reaksi wajahnya. Kalau udah kayak begini guys, lu mau sampai belasan kali bikin dia squirt, itu bukan hal yang mustahil. Dengan catatan, ya mesti siap dengan kondisi ya lepek datu spray. Makanya kan kalau sekarang tuh ya sis ya, mungkin sisa-sisa yang tahu ya, udah banyak ya yang jual di toko-toko spray itu pelindung untuk spray supaya apa ya, supaya terhindar dari segala macam kotoran yang entah apa sih bentuknya itu dari bahan plastik atau apa. Ya mungkin momen-momen lebih tahu lah ya. Nah itu mungkin tujuannya diproduksi sama pabrik-pabrik itu untuk ya pasangan-pasangan pastutri yang pengen squirting ini. Ya mungkin ya, salah satunya barangkali itu supaya lu nggak sering-sering ganti spray dan jemur kasur. Mungkin seperti itu guys. Tapi ya nggak apa-apa sih lu prepare itu. Tapi kalau lo misalnya belum punya ya nggak apa-apa lu siapin ember gitu kan, atau ciduk, atau ya apalah. Yang penting ya lu mesti punya berlusin-lusin spray. Kalau nggak lu punya cover kayak gitu kan mesti punya berlusin-lusin spray untuk tiap hari ganti pagi tiap hari. Kalau nggak kan saya kelihatan anak lu kan malu, ya nggak? Dan kasur lu pasti harus dijemur terus guys. Nah itu resikonya. Nah itu tips yang kedua. Nah ini ada lagi tips yang ketiga guys. Yang paling gampang yang pernah gue praktekin. Sebenarnya gini, ini bentuknya percakapan. Seperti langkah-langkah tadi yang gue bilang, kan lu cari dulu titik G-spot itu masuk ke dalam dengan satu jari lo atau 2. Kalau 2 berarti sering pakai. Nah pokoknya antara itu lu bisa masukin. Lu biasa jangan dengan gaya lu tengkurap tadi. Gaya lu itu ya sama seperti halnya tetaplah tadi bentangkan lah kedua paha bini lu ya. Nah sehingga jari lu bisa bebas bergerak masuk ke dalamnya untuk melakukan teknik rangsangan. Setelah itu nanti ntar dulu guys, gue mesti berubah dulu nih kayak duduknya karena udah mulai nggak nyaman. Udah mulai konslet otak gue. Nah, di situ lu bisa coba kombinasikan gerakan jari dan wajah lu itu agak mendengar sambil lu ngajak ngobrol ke bini lu. Nah, ini tips yang ketiga yang paling gampang. Ini unik nih. Lu boleh tanya sama bini lu sambil lu cari gerak tuh gerilya. Tapi pelan-pelan guys ya. Sekali lagi, ini gue peringatkan lah. Jangan sampai kuku lu ada yang runcing tajam atau jari lu tuh kotor. Kenapa? Ini bahaya guys. Kenapa? Sebab bermain teknik jari masuk ke dalam misway ini kalau kotor apa nggak steril dari bakteri ini akan jadi penyakit ya, camkan itu. Nah, ini nggak main-main. Nah setelah anggaplah udah bersih dan kuku lu juga rapi nggak menimbulkan sakit, lu masuk ke dalam dengan 1 atau 2 jari sambil lu tanya bini lu ya sambil ngobrol lah gitu lah ya. Teknik yang tips yang ketiga ini lu tanya gimana sayang yang ini bukan, lu bergerak sana sini. Anggap lu yang tips yang nomor 1 tadi sama yang nomor 2 anggap lu belum tahu ya. Ini tips yang ketiga. Teknik ngobrol. Teknik ngobrol ini sambil lu gerilya, jari lu dalam masuk, lu cari semua bagian di situ. Sambil lu tanya, yang ini bukan sayang. Biasanya kalau dia nggak ada perasaan apa-apa, mimik mukanya datar. Dan nantinya lu tanya, ini bukan sayang.
oh bukan, bini lu juga pasti datar, lempeng aja kan. Nah lu pindahlah ke bagian yang lain, lu cari lagi. Ini kalau yang untuk mungkin womannya masih usia di bawah 30 tahun tadi ya, yang dinding vagina itu masih tebal, dinding mispe-nya masih tebal, jadi agak susah. Lakukan dengan teknik ngobrol, verbal. Lu cari lagi, lu cari semua ubuk-ubuk di dalamnya itu dengan penuh kelembutan, sentuh satu persatu. Yang ini bukan sayang, bukan. Kalau misalnya dia masih lempeng, mimik mukanya memang berarti bukan. Lu carilah, pindah ke tempat yang lainnya lagi, dengan perlahan-lahan, penuh kelembutan, gitu kan. Dan tangan yang lain sama lidah lu jangan dulu bekerja. Nah, sampai nanti akhirnya kalau misalnya lu ada pertanyaan lagi dan menemukan satu benda yang lu sentuh, terus lu tanya, yang ini bukan sayang, yang ini bukan ai. Terus bini lu diem agak meremelek, ai, sambil lu terus gerakin tuh, yang ini bukan. Kok diem? Biasanya nanti kalau memang itu letak posisinya yang dicari, bini lu akan nah itu persis, berarti lu udah nemuin. Udah gampang kan, tinggal lu, oh yang ini, udah hajar di situ, mulailah lidah lu bermain. Dan ini pernah sukses gue lakukan guys. Jadi teknik verbal ini khususnya buat bini lu, ya ini pengantin baru lah ya, yang usia masih sekitar woman ya, di bawah 30, antara 20, 25, 27, 28. Karena masih tebal itu tadi, jadi dia nggak seperti cewek-cewek yang woman-woman yang udah 30 tahunan. Dia cenderung dindingnya itu kan tebal. Jadi kalau yang 30 tahun, yang 30 tahun ke atas itu sampai dengan umur usia 40, itu kan cenderung tipis. Jadi mungkin karena gesekan itu tadi ya, terlalu sering, jadi tipis gitu, yang baby gitu. Akhirnya kan kalau yang masih tebal, yang mungkin masih sedikit atau masih hanya beberapa kali dipakainya gitu, mengalami gesekan, masih tebal itu ya agak susah. Tapi bisa lakukan dengan teknik ngobrol verbal tadi, dengan catatan jari lu itu gerilya ke segala arah, sambil lu tanya, yang ini bukan ai, bukan, pasti bini lu akan tegas tuh, bukan, karena nggak terasa apa-apa. Setelah itu ya udah, oh yang ini, hajar terus guys, sampai akhirnya nanti ada terjadi ledakan setelah lidah lu juga kombinasikan di klitorisnya. Nah, klitoris lu bermain di lidah lu itu bermain di titik klitoris, lidah lu itu bermain di titik klitoris, sementara jari lu itu bermain di G-spotnya. Lakukan itu sampai akhirnya meledak, terjadi multi orgasme atau terjadi ledakan squid yang mengakibatkan akhirnya mengerang, mendesis, mendesah, yang akhirnya berkali-kali bisa lu keluar. Tapi ingat ya guys, ini gue catatan kakinya atau catatan tambahannya. Pada saat lu berhasil, 3 tips tadi itu, mau terserah lu pakai yang mana, berhasil lu menemukan itu dan akhirnya terjadi squirting dengan teknik-teknik yang tadi udah gue uraikan, udah benar-benar bisa berhasil, tentunya lu mesti kasih jeda antara squirting yang pertama, squirting yang kedua. Lu melakukan sampai yang 10 kali, jangan langsung dihajar terus. Kenapa? Ini sumpah, ini enak banget sih ceweknya. Setiap dia habis meledak, itu nanti berasa tubuh dia seperti di postingan yang sebelumnya gue bilang, tubuh si woman lu itu seperti bagaikan seonggok daging yang tanpa tulang. Nyamannya minta ampun. Dan dia akan napasnya tersengal-sengal, keenakan, fly gitu, enteng semuanya. Otomatis tuh yang punya migrain, yang vertigo, itu udah sekejap hilang. Kenapa? Seks itu bagus kok buat obat. Ya. Dan ini bukan kata dokter ya. Gue sendiri membuktikan. Bini gue dulu kalau misalnya sakit kepala atau nggak enak badan atau gimana, ya ngajak wik-wik atau ngajak ya setelah selesai enak, enteng badannya. Dengan catatan mesti klimaks ya. Kalau nggak klimaks, elunya doang atau cowoknya doang yang klimaks, sama aja bohong gitu loh. Nah itulah guys teknik-teknik cara menemukan titik G-spot yang paling mudah. 3 tips ini bisa lu coba. Ya kalau misalnya lu punya bini masih usia 20-an, lu pakai teknik yang ketiga. Yang ketiga tadi dengan teknik verbal atau ngobrol. Ya tentunya setelah ketemu, kombinasikan dengan jilatan di klitoris. Ya, tangan kanan lu bisa bermain di payudaranya. 3 tips ini bisa lakukan seperti itu. Tapi kalau belum ketemu titik G-spotnya, ya jangan dulu jilatin klitorisnya. Kenapa? Masih proses pencarian atau gerilya ya. Lakukan dulu itu gitu. Kalau udah ketemu ya sudah, baru next stepsnya lidah lu bermain. Next stepnya ya tangan lu yang kanan memainkan payudaranya. Ini akan cepat guys, cepat banget meledaknya. Nah dari situ akhirnya apa, nanti enak dong, pastinya iya dong, masa sih nggak enak gitu kan. Ya bini lu pasti nyandu banget itu nagih. Dan lu sebagai suaminya pasti lu akan punya rasa bangga. Orang gua aja kayak gitu kok. Artinya apa? Oh,
gue sukses nih membahagiakan bini gue di ranjang. Ya kalau cowok mah kan gampang ya, asal udah penetrasi ya dengan gaya gerakan dan sedemikian rupa kombinasi berbagai posisi pasti klimaks kalau cowok gitu. Nah di postingan yang akan datang nanti insya Allah gue akan share juga posisi-posisi yang enak buat kedua belah pihak untuk bisa orgasme bersamaan. Dan kalau ada kesempatan lagi nanti suatu waktu juga gue akan coba bagikan tips gimana caranya berhubungan intim agar bisa cepet hamil atau punya anak bagi lu yang memang selama ini susah untuk punya anak, atau yang sekarang baru punya satu anak dan berjenis kelamin tertentu. Insya Allah gue akan coba bagikan lagi gimana caranya pengen bikin anak yang berjenis kelamin tertentu gitu. Artinya sekarang lu punya anak cowok, lu pengen punya anak cewek, gimana caranya? Atau sekarang lu punya anak cewek, lu pengen bikin lagi anak cowok, caranya gimana? Ini tentunya berbeda. Makanya subscribe dulu channel ini. Gue akan terus insya Allah bagikan tips-tips sex education yang mudah-mudahan bermanfaat ya buat kita semua. Dan gue bukan membagikan postingan ini untuk orang-orang atau anak-anak muda yang belum halal sama pasangannya. Kalau lu lakukan ini pada pasangan yang belum halal, dosa lu tanggung sendiri. Ingat ya guys, gue gak ikut campur dalam hal itu ya. Nah ini gue khususkan untuk postingan ya, tapi kalau misalnya ada yang ngomong ya lu salah sendiri, ini kan buat umum ya, tentunya ditonton lah anak muda yang baru pacaran ya. Gue kan bilang bahwa ini sex education dengan pasangan yang halal. Dari postingan video yang pertama pun gue udah pernah ngomong itu ya. Jadi dosa lu tanggung sendiri. Nah kalau yang udah halal kan bisa lu kreasikan sedemikian rupa. Makanya nikah jangan kebanyakan ngelamun jorok ya guys, bercanda. Oke, itu aja mungkin tips kali ini yang bisa gue bagikan dengan tema topik cara menemukan titik keberadaan G-spot di dalam misve pasangan lo. Semoga tips kali ini bermanfaat. Silahkan like jika lo menyukai postingan ini dan silahkan bagikan bebas gratis ya. Nah jangan lupa tune in terus di channel ini dan subscribe agar kita bertemu lagi di postingan yang tidak kalah menarik di postingan-postingan video berikutnya. Tentunya gue akan coba terus buatkan konten-konten yang bermanfaat berdasarkan riset pengalaman pribadi dan juga dari tambahan berbagai sumber yang mudah-mudahan bermanfaat buat pasangan-pasangan muda ya. Terima kasih menonton, sampai bertemu kembali di postingan berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muah.